ngajar? Dokter tadi? Minggu yang lalu sama Dokter Nurusdiana dari Vikia, dokter. Oh, dari Vicky ya, dokter. Oke. Ya. Susu. Baik. Sudah bisa melihat PowerPoint-nya? Sudah, dokter. Baik. Untuk water treatment, ini ada beberapa update baru ya dari PJMK Dokter Dadi, juga masukan dari saya. Baik. Untuk pengolahan air limbah atau water treatment, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan water treatment itu? Yaitu semua proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari air, ya, sehingga sesuai dengan peruntukannya, ya, ada spesifikasinya dan apa namanya, dapat digunakan untuk apa saja itu beda ya, misalnya untuk kolam renang atau untuk air minum ya. Jadi mungkin bisa untuk air minum, untuk suplai industri maupun untuk irigasi, kemudian juga badan sungai, maintenance pada badan sungai ya. Sungai itu kan menampung segala polutan air ya, dari industri rumah tangga sampai macam-macam ya, sehingga itu juga perlu dilakukan treatment atau untuk maintenance. Selain itu, misalnya kalau kolam renang atau di danau gitu ya, untuk rekreasi dan kegunaan-kegunaan yang lain, termasuk di sini adalah untuk mengembalikan keamanan airnya bagi lingkungan di mana dia dimanfaatkan, ya. Oleh karena itu, pada pelaksanaan water treatment itu adalah yang utama adalah untuk menghilangkan kontaminan. Kontaminannya itu apa saja? Atau komponen-komponen yang tidak bermanfaat, ya. Atau juga untuk menurunkan konsentrasinya di dalam badan air tersebut, di air tersebut, sehingga dia bermanfaat untuk dimanfaatkan. Tadi peruntukannya macam-macam ya. Kemudian pengolahan ini juga merupakan tahapan yang cukup krusial ya, cukup penting ya bagi kesehatan manusia itu sendiri, sehingga juga dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik itu untuk air minum maupun juga untuk irigasi. Walaupun apa namanya, kualitasnya itu spesifikasi kualitas atau karakteristik kualitas air untuk air minum dan untuk irigasi itu berbeda, tetapi setidaknya dalam water treatment itu tujuan utamanya yang paling aman adalah kalau itu dikonsumsi manusia, ya, standar keamanan airnya itu yang paling tinggi. Kemudian ya, untuk masyarakat ya, untuk kebutuhan rumah tangga ya, household and community water treatment technology. Jadi teknologi pengolahan untuk mendapatkan air yang bisa digunakan buat rumah tangga itu ada sistemnya ya. Yang utama adalah di treatment dengan panas, boiling, atau dengan slow sand filter ya, difiltrasi dengan menggunakan pasir kuarsa ya, dialirkan dengan pelan-pelan, dan juga bisa dilakukan dengan domestic chlorination, artinya
di skala rumah tangga itu bisa melakukan sendiri, diberi kadar klor tertentu ya. Nah, kemudian bagaimana sistem pengolahannya itu sendiri? Yang pertama di dalam penampungan dan sedimentasinya, dilakukan sedimentasi ya, kemudian upflow roughing filter, kemudian difiltrasi, dipilah yang bahan padat yang mengapung, dan juga klorinasi ya, untuk dialirkan melalui pipa-pipa dengan kadar tertentu sehingga air yang sudah dipanaskan, kemudian mengalami slow sand filtration, kemudian baru di treatment dengan klor. Ini ada beberapa tabel yang bisa nanti Anda baca ya. Effectiveness over factors that affect water quality. Efektivitas terhadap pengaruh berbagai faktor untuk mendapatkan kualitas air yang bagus ya, mulai dari screening dengan penyaringan pakai kain yang halus, kemudian aerasi, penambahan oksigen, kemudian ditampung, storage, spray maupun di settlementnya, kemudian bisa juga dengan sistem koagulasi dan flokulasi serta settlement ya. Jadi nanti bisa Anda lihat di sini pengaruhnya apa, utamanya di sini ya terhadap bakteri, terhadap apa namanya, cacing ya, ada juga serkaria ya, mikroba ya, kemudian juga pengaruhnya terhadap kadar besi maupun manghan ya, jadi logam berat ya, kemudian juga fluoride-nya bagaimana, arsenik ini juga berbahaya kalau terlalu tinggi, dan mineral atau salts. Selain itu juga untuk mengurangi bau dan aroma ya, rasa, dan terhadap organic matter, bahan-bahan organik, serta kekeruhannya, untuk kekeruhannya. Ini diambil dari Skinner and Shaw tahun 98. Bukunya cukup lama tapi ini merupakan buku rujukan yang penting ya. Kemudian selain itu ada lanjutannya, treatment sistemnya rapid sand filtration ya, filtrasi menggunakan pasir dengan flow aliran yang cepat. Kemudian bisa juga filtrasi menggunakan arang karkoal ya, karena kita tahu karkoal itu juga bersifat absorbensia ya, dia dapat menyerap toksin ya. Kemudian juga keramik filter serta solar disinfection, yaitu menggunakan energi matahari, disinari ya dengan energi matahari. Kemudian bisa juga dengan chemical disinfection, bisa bahan kimia. Klorin itu termasuk juga di sini, boiling dengan sistem pemanasan menggunakan drum yang besar ya, atau perpipaan, dan desalinasi atau evaporation, penguapan ya, untuk mengurangi kadar garam. Nah, sebelum kita melakukan water treatment ya, kita perlu juga untuk mengetahui level atau tahapan atau tingkatan klorinasi ya pada air itu untuk kebutuhan rumah tangga itu seperti apa. Pada level rumah tangga, household level, dapat digunakan untuk emergency measure ya, untuk penanganan emergensi terhadap kemungkinan adanya mikroba kontaminan ya, diharapkan
dengan adanya klorinasi tadi dia dapat membunuh atau paling tidak mendehidrasi bisa tersebut. Dan hal ini bisa dilakukan as part of everyday life. Seperti kita ketahui, air PDAM tulisannya itu singkatan dari perusahaan daerah air minum, ya. Jadi bukan berarti air yang keluar dari keran dari PDAM itu bisa langsung diminum, bukan. Tetapi kualitasnya sudah mendekati air minum dengan syarat harus ditreatment panas lebih dahulu. Harus dididihkan, boiling. Anda tahu untuk sterilisasi itu suhunya 121 derajat Celcius, ya, minimal 3-4-5 menit ya. Kalau lebih aman ya di atas 5 menit ya. Konsentrasi klorin yang ditambahkan ya, pada air tersebut masih terlihat beningnya, dituangkan kemudian diaduk selama kurang lebih 30 menit. Pada saat itulah terjadi kontak antara klorin dengan secara oksidasi ya, reaksi oksidasi dengan bahan-bahan organik yang ada di dalam air tersebut. Sebentar ya, ada tamu sebentar ya. Kemudian setelah 30 menit, jadi memberi kesempatan reaksi oksidasi antara klorin dengan berbagai bahan padat ya. Recording in progress. Kemudian konsentrasi klorin aktif ini juga diharapkan bisa tercapai 0,2 sampai 0,5 miligram per liter air yang diklorinasi ya. Jadi kita harus tahu volume airnya berapa. Yang terbaik itu adalah kalau dimasukkan di dalam drum, kemudian dilakukan stirring ya, diaduk ya, meratakan. Dan hal ini bisa dikontrol jika ada tentu yang bisa menunjukkan fluktuasi dari kadar klorinnya. Penurunan dari bahan kimia di dalam air ya, utamanya adalah Fe dan Mn ya, iron manganese. Untuk Fe atau iron itu 0,3 mg per liter sesuai dengan guideline dari Organisasi Kesehatan Dunia. Kemudian untuk manganese itu sekitar 0,1 mg per liter konsentrasi yang ada di dalam air. Air akan di-treatment dengan cara apa? Dengan aerasi, kemudian diikuti dengan filtrasi dan settlement pada saat storage.
Kemudian pasir dan bahan-bahan padat yang lebih besar itu yang difilter juga untuk diambil flotation ya, dan secara periodik itu kalau terlihat bisa langsung diambil. Kemudian juga fluoride yang biasanya menyebabkan putih ya. Dan konsentrasi yang tinggi dari fluoride ini biasanya di atas 1,5 miligram per liter bisa merusak tulang dan gigi kita ya. Seperti kita ketahui kalau kita pakai untuk gosok gigi dan sebagainya atau untuk minum ya, air minum walaupun sudah dipanaskan itu memang aman, tapi kadar fluoride-nya itu yang kita harus hati-hati. Ada juga pengolahan air ya dengan sistem Nalgonda, yaitu menggunakan lime untuk apa namanya, supaya kualitas airnya itu lebih apa ya, sistem itu tidak keras ya, kadarnya itu tidak keras ya. Dan di sini digunakan aluminium sebagai coagulannya untuk mengumpalkan. Dengan setiap treatment tadi diharapkan air yang habis di treatment itu sudah kadarnya atau kualitasnya menyamai dengan treatment menggunakan klorin. Ya. Untuk arsenik, ya, arsenik ini di atas kadarnya di atas 0,01 miligram per liter itu toksik, sehingga untuk air itu tidak boleh melebihi ini ya, jangan melebihi kadar toksiknya 0,01 miligram per liter. Dengan treatmentnya apa? Dengan menambahkan lime untuk mengurangi sifat toksisitasnya tadi di dalam air. Atau juga bisa kita dengan menambahkan aluminium sebagai koagulan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Ya, baik. Di penambahan kapur lain itu ya untuk melunakkan air, atau juga ditambahkan tawas ya sebagai koagulan, bukan aluminium ya, maaf ya. Alum ini maksudnya tawas ya. Kemudian dengan koagulasi. Bagaimana dengan solar based injection? Yaitu secara prinsip di sini tergantung dengan sifat solar itu yang menyebabkan menyerang mikroba ya.
sinar matahari ya, dan antimikroba ya, eh, apa, menyebabkan mikroba itu tidak tahan. Kemudian dengan sistem SODIS, apa yang disebut dengan solar disinfection ya. Di sini kontainernya diisi dengan air yang akan kita treatment, kemudian diekspos dengan sinar matahari selama beberapa jam. Ya. Segera setelah suhu air itu mencapai 50 derajat Celcius, di situ sudah terjadi proses inaktivasi, ya, yang biasanya diikuti dengan complete disinfection. Jadi sudah bisa dikatakan airnya terdesinfeksi dengan sempurna setelah suhu air itu mencapai 50 derajat Celcius dengan sinar matahari exposed full ya. Kemudian ada informasi lain lagi tentang metode tersebut yang yang telah dilakukan di Institut Swiss Federal untuk menjaga lingkungan atau digunakan sebagai environmental science and technology ya. Jadi sudah bisa dikatakan bahkan di Swiss atau di negara-negara Eropa, negara maju lainnya itu sudah bisa langsung dikonsumsi untuk air minum. Ini adalah proses slow and filter ya, slow sand filtration ya, filtrasi menggunakan sand. Jadi ini air yang mentah ya, air yang akan didesinfeksi ya. Kemudian di sini digunakan sand and gravel. Jadi di bagian bawah ini partikelnya lebih besar, yang atas ini lebih tipis ya. Kemudian airnya tadi diisikan dengan selang ya, pelan-pelan supaya ini enggak duduk tahap. Kemudian dinaikkan lagi ke sini, ditampung lagi. Ini sudah dikatakan sebagai clean water tank, tapi bukan sterilized, bukan sudah steril, tapi hanya clean water ya, disaring menjadi lebih jernih. Harusnya ini lebih keruh, begitu kelihatan ya, ini harusnya lebih keruh. Setelah melalui ini, di sini akan lebih jernih. Dan di sini bisa ditampung untuk digunakan oleh household. Pada penggunaan sistem sand slow filtration tadi, water tadi dilewatkan dengan pelan-pelan melalui pipa dan ditampung di dalam kontainer yang sudah diisi dengan pasir dan gravel, partikel pasir yang lebih besar atau bahkan sampai ke batu kali ya. Dan di sini biasanya juga dikombinasi dengan biological and physical chemical process. Ya, biological, physical and chemical process itu antara lain adalah misalnya biological kita bisa menggunakan PM4 ya. Atau untuk physical bisa dilakukan treatment panas ya. Chemical kita bisa ditambahkan di situ klorin ya. Kemudian partikel-partikel yang halus yang ada di dalam air tersebut akan difiltrasi ya, dikeluarkan atau ditampung melalui sand bagian yang di atas tadi. Sedangkan mikroorganisme yang ada di bagian atas ya dari pasir tadi itu juga akan membantu filtrasi ya. Kemudian juga bisa jadi partikel tersebut dimanfaatkan oleh mikroorganisme, baik itu bakteri, ya, virus dan bahan organik ya.
Kemudian setelah hal tersebut dilaksanakan selama seminggu, flow rate ya, flow rate artinya apa namanya, kecepatan ya, kecepatan dari filtrasinya itu akan melambat dan pada saat titik ini 1 sampai 2 cm dari pasir dan organik material yang terkumpul di atasnya tadi harus kita ambil scrap untuk membantu filtrasi lebih lanjut. Di scrap, kemudian dicuci, dikeringkan lagi melalui dengan sinar matahari, ya, dan ditaruh dipinggirkan. Kemudian kalau bedding, lapisan pasir yang tadi itu ya sudah dikerok, ditaruh samping dan demikian seterusnya makin menipis, maka perlu dicuci lagi pasirnya, kemudian dibuat bak filtrasi yang baru. Kemudian ada yang disebut dengan upflow roughing filter. Ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini raw waternya, water yang pre-treatment, kemudian dimasukkan ke dalam tanknya, di mana di sini dia akan bisa ke atas ya, melalui gravel, medi gravel, dan fine gravel. Di sini yang disaring itu ini adalah ukuran gravelnya, ukuran besarnya penyaringnya, ya pasir penyaringnya gravel tadi ya. Ini ukurannya sekitar diameter 2516, 16 sampai kecil ya, 8 sampai ke bawah ya. Kemudian dialirkan ini ya, masuk masuk ke sini, masuk ke dalam filtrasi, filtrasi, water filtration ya. Kemudian ini yang bersih ya. Jadi keletnya ini bisa dibuka tutup pada saat air masuk ke sini, ini keletnya ditutup untuk masuk ke sini. Ini air yang sudah difiltrasi. Kemudian tanknya ditutup. Ini keletnya untuk mencuci wash water outlet. Kalau ini ditutup, maka dari sini dia akan naik ke atas. Jadi ini yang disebut upflow roughing filter. Kemudian roughing filter juga seringkali digunakan untuk pretreatment dari air yang apa namanya banyak mengandung bahan-bahan padat ya, untuk mengambil bahan-bahan padatnya secara cepat dengan apa namanya koagulasi dan menggunakan slow and sand filter juga untuk mengurangi jumlah patogennya, mengurangi juga logam berat yaitu iron dan manganis yang ada di dalam air. Kemudian tipe dari roughing filters bisa berbeda-beda ya, sesuai dengan flow directionnya, arah alirannya, dengan downflow, upflow, dan horizontal flow filters itu beda-beda ya, ini apa namanya kekasaran dari graphingnya, flow, downflow, dan horizontal flow. Kemudian juga digunakan tipe yang berbeda dari filternya ya. Bisa sand, gravel, atau juga bisa menggunakan coconut husk fiber.
Kemudian untuk upflow roughing filter yang secara relatif itu lebih murah ya dan lebih mudah untuk dibersihkan dibanding dengan downflow atau horizontal flow filter. Ini lebih mudah dan lebih mudah untuk dibersihkan dibandingkan yang downflow. Kemudian, nah kalau ini kemarin sudah ya dikuliahkan ya karakteristik limbah cair, terutama untuk agriculture dan sebagainya. Saya rasa saya tidak perlu mengulang ya, Anda nanti bisa membaca. Kemarin sudah diberikan ya oleh Bu Prima. Lalu, Anda masih memonitor PowerPoint saya? Ya, ini kurang lebih sama ya, organic dan organic analytical term. Jadi kualitas air itu bisa ditentukan juga dengan BOD, yaitu biological oxygen demand, yang merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan kebutuhan jumlah oksigen yang digunakan untuk mendegradasi sampai habis bahan organik yang ada di dalam limbah cair. Ya, ini dilakukan biasanya untuk mengetahui BOD itu treatmentnya 20 derajat Celcius suhunya selama 5 hari. Ya, ini adalah proses kimiawinya yang terjadi ketika akan sehat dengan oksigen maka akan mengikat CO2 dan airnya. Kemudian NH4 dan dengan oksigen dan bantuan mikroba nitrosomonas akan terbentuk NO2 yang dilanjutkan dengan nitrosobakter sehingga terbentuklah NO3. Demikian seterusnya sehingga terbentuklah oksigen demand yaitu untuk mengukur oksigen yang setara dengan fraksi teroksidasi dari sampel limbah ya, yang masih susceptible, masih peka terhadap oksidan kuat. Ini di sini oksidan yang dipakai adalah permanganat atau dikromat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Jawabannya. Ya, silakan nanti ini dibaca ya, total organik karbon dan total oksigen demand untuk menentukan kualitas air ya. Kemarin ini mestinya juga sudah dijelaskan ya sumber limbah cair itu apa saja, mulai dari industri mining ya, itu yang paling kualitas airnya yang paling kotor ya karena adanya limbah mengandung logam berat ya. Kemudian dari agriculture termasuk juga peternakan dan pertanian, kemudian juga industri ya. Food industri termasuk di sini ya. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Eh, ini PowerPoint-nya bisa saya berikan juga, atau Anda sudah punya ya?
Konsep ya. Untuk keamanan air ya, ini yang penting kita ketahui setelah kita melakukan water treatment. Jadi mutu air tadi itu sesuai dengan ciri khas tadi awal sudah saya jelaskan ya, karakteristik mutu yang dibutuhkan, eee, karakteristik mutu air itu disesuaikan dengan kebutuhannya ya, atau dengan menghitung nilai baku mutu airnya. Baku mutu air di sini yang dimaksud adalah persyaratan mutu air yang disiapkan oleh, pemerintah negara atau daerah ya, yang mana di sini tujuannya adalah jadi pemerintah itu melaksanakan tadi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan ya, jadi tidak terjadi pencemaran lingkungan lebih lanjut, yaitu dengan cukup memberikan toleransi terhadap, perkembangan industri misalnya, pembangunan industri, bentuk pembangunan tertentu dan saran pengendalian pencemaran yang ekonomis. Jadi AMDAL atau analisa, dampak lingkungan itu perlu dilakukan ya, Anda kalau membangun, suatu usaha, selain mengajukan proposal, Anda juga harus menyebutkan di situ rencana AMDAL-nya seperti apa. Ya, jadi Anda harus punya unit water treatment di situ. Ini standar air minum, nanti bisa Anda baca juga parameter fisiknya seperti apa, kimiawi, biologis, dan radiologis. Ini secara fisik tidak boleh berbau, jumlah bahan padat yang terlarut, yang ini akan menentukan kekeruhan ya. Kemudian skala kekeruhan bisa diukur dengan satuannya NTU per BDP ya. Normalitas turbidity unit, kemudian harus tawar, suhunya bisa diukur, ya, suhu sekitar 3 derajat Celcius. Jadi sebaiknya dalam pengujian parameter fisik itu yang digunakan adalah pada suhu 3 derajat Celcius dingin. Kemudian warna dengan skalanya turbidity color unit. Ya. Dan di sini parameter kimianya yaitu kadar. Nih, mulai logam berat, air raksa, aluminium, arsen, dan seterusnya. Kemudian ini juga kimia, masih kloridnya, kromium, mangsan, natrium, nitrat, nitrit, dan pH-nya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, batas minimumnya 6,5, batas maksimalnya 9. Kalau lebih dari 9 atau kurang dari 6,5 itu sudah tidak memenuhi persyaratan. Yang tidak kalah penting adalah parameter mikrobiologinya, yaitu total koliformnya dan koliform tinja. Koliform tinja itu adalah koliform pada saat kita menanam pada kultur itu menggunakan suhu di atas 40 derajat. Jadi biasanya digunakan 40 sampai 45 derajat Celcius. Kalau di situ masih tumbuh itu biasanya adalah kelompok dari coliform fekal coliform, dan itu tidak boleh ada di dalam air minum, air bersih itu tidak boleh mengandung fekal coliform, kadarnya harus 0 ya. Kalau yang non coliform itu masih boleh, yaitu dengan 95% sampel yang diperiksa selama setahun. Jadi dalam setahun itu kita berapa kali menguji, itu adalah termasuk dalam dalam apa namanya dokumen AMDAL ya, untuk menghitung kualitas air dan dampaknya pada lingkungan. 95% dari pengambilan sampel kadarnya harus 0 ya. Boleh 3/100 ml sampel air, tetapi hasil itu tidak boleh berturut-turut. Jadi misalnya kita ngambil pada minggu pertama, kok
ada kenaikan, tidak nol, ya. Kemudian minggu depan kita ambil lagi, kok tetap tidak nol. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh berturut-turut. Jadi biasanya ada pengulangannya. Itu. Kemudian untuk lingkungan air, standar desainnya maupun kinerja dan proseduralnya itu berbeda. Standar desain itu merupakan standar yang menentukan jenis-jenis sistem yang digunakan, baik ukuran ataupun karakteristiknya dari unit sistem dan karakteristik material yang digunakan serta peralatannya. Untuk standar kinerja di sini meliputi standar alirannya, stremnya seperti apa, aliran sungainya, ya. Kemudian juga effluentnya dan removal atau penyisihan yang dilakukan apa, yang dikurangi, yang diambil apa. Kemudian untuk strem atau alirannya, dari persyaratan mutu air untuk sumber air seperti misalnya sungai, danau, dan air tanah. Ini menggunakan istilah strem, aliran dari aliran sungai, danau, atau di air tanah. Di sini penyusunan standar aliran ini mempertimbangkan pemanfaatan dari sumbernya tersebut. Sumber air itu dimanfaatkan untuk apa? Sehingga nanti diperlukan pengencerannya sampai seberapa jauh, ya, dibersihkan terhadap bahan-bahan pencemarnya untuk bisa dibandingkan juga dengan faktor ekonomisnya seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah juga untuk menentukan batasan-batasan dari zat yang boleh ada yang terkandung di dalam strem tersebut, ya, seperti misalnya oksigen yang terlarut, jadi BOD, COD-nya bagaimana. Selain juga kita melihat kualitas mikrobiologis dan mikroba yang ada di situ. Bisa juga kita pakai uji biologis, ya, biasanya menggunakan ikan-ikan tertentu, ya, yang dibiarkan di danau misalnya. Standar effluent yaitu persyaratan mutu air limbah yang dialirkan ke sumber air, ya, dengan mempertimbangkan pemanfaatan sumber air yang tersebut dan faktor ekonomi dalam pengelolaan pembuangan airnya. Di sini batasan zat yang boleh dibuang ke dalam air tersebut disesuaikan dengan proses produksi atau proses sumber airnya tadi berasal dari mana. Kemudian nanti dengan dokumen AMDAL itu dibandingkan. Kemudian standar removal yaitu untuk menentukan persentase zat yang harus dihilangkan dari dengan menggunakan sistem tersebut. Jadi misalnya Fe-nya harus dihilangkan sampai mencapai berapa kadar, dan makannya sampai kadar berapa. Kemudian juga uji mikrobiologisnya. Proseduralnya adalah standar yang mengatur prosedur administratif untuk mendapatkan izin usaha. Ini tadi yang saya sebutkan. Harus ada persetujuan proposal lingkungan airnya. Jadi AMDAL tadi, ya, analisa dampak lingkungan hidup. Di situ juga akan ditanyakan Anda sistem pengolahan air limbahnya seperti apa. Ada nggak di situ unit water treatment, ya. Jadi setelah Anda limbah industri suatu perusahaan itu tidak boleh langsung dibuang ke badan sungai, tapi harus ditreatment lebih dulu. Jadi ada unit water treatment-nya. Yang tidak kalah penting adalah di dalam dokumen AMDAL tadi, ya, pencegahan pengotoran air. Jadi semua air buangan yang akan dialirkan ke lingkungan atau badan sungai harus memenuhi standar, ya. Sehingga perlu dilakukan pengolahan
water treatment, limbah air. Ya. Air limbah itu semua air atau zat air yang tidak lagi digunakan, sekalipun mungkin kualitasnya masih bagus ya. Jadi misalnya limbah industri, kemudian juga limbah domestik, ya misalnya air dari kamar mandi, dari cuci pakaian, air dari apa namanya, penggunaan perabot atau pengolahan makanan ya, household. Nanti lagi saya ingatkan di sini ya, BOD-nya, coliform tinjanya ada enggak, kemudian zat padat yang berlarut, ada tidaknya mikroba, baik itu mulai dari cacing yang besar, virus sampai bakteri, ya. Karena memanfaatkan kembali dari limbah tersebut. Kemudian untuk menguji air, kualitas air itu yang paling penting kita perhatikan adalah bagaimana Anda mengambil sampelnya. Jadi sampel air itu diambil untuk eh, mewakili dari eh, keseluruhan badan air yang kita uji. Jadi kita mengambilnya hanya sebagian, sesedikit mungkin, tetapi mewakili. Ya, tidak perlu banyak-banyak supaya mempermudah ditransportasi dan diperiksa di lab dengan mudah. Tapi harus mewakili keseluruhan dari badan sungai itu. Jadi misalnya kalau arus sumur ya kita ambil mulai dari yang pakaian paling dalam di pertengahan sampai di permukaan. Kemudian itu dicampur, baru kemudian kita uji. Kemudian bisa juga yang paling dalam kita uji sendiri, yang tengah kita uji, terutama untuk daya tampung air yang sangat besar ya. Misalnya dia sampai berton-ton begitu ya, itu pengambilan sampelnya juga harus diwakili. Kemudian, nah frekuensi pengujian. Berapa kali pengambilan sampelnya dalam seminggu atau dalam intervalnya berapa lama. Hal ini disesuaikan dengan misalnya kita memonitor adanya perubahan kualitas air. Ya, yang itu juga mempengaruhi kegiatan manusia, tapi juga bisa sebaliknya. Karena kegiatan manusia, maka dia akan mempengaruhi juga cemaran air limbahnya. Contoh perubahan alamiah misalnya banjir. Ya, dengan adanya banjir, wah ini mungkin aja tandon airnya terkena ya, dan itu tidak bisa digunakan lagi untuk air minum, baik itu diperkenakan apalagi untuk manusia. Baik, itu yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya belum ada, dokter. Nah, itu saya ambil gambarnya dulu ya. Kemudian untuk absensinya nanti saya kirimkan ininya ya, apa namanya, barcode-nya. Atau Anda sudah bisa absen sendiri? Untuk biasanya kalau online itu sudah melalui presensi itu, dokter. Dan nantinya ada tanda tangan hard file gitu di kampus. Begitu, dokter. Nah, saya di Surabaya ini. Jadi saya tidak perlu mengirimkan barcode-nya ya.
Bagaimana? Tidak perlu saya kirimkan barcode-nya? Tidak perlu dokter, untuk dokter-dokter lain yang dari Surabaya itu biasanya langsung begitu. Oke, ya sudah, Pak. Baiklah, kalau begitu, kalau baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah bisa saya sudahi kuliah hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan salam sehat. Terima kasih dokter, selamat sore. Terima kasih, dokter. Terima kasih, sama-sama. Olivia.